Purbaya Yudi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Penunjukan ini menandai babak baru dalam kepemimpinan keuangan Indonesia, di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan dinamis. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Purbaya menghadapi ekspektasi besar, mengelola kebijakan fiskal di tengah program ambisius seperti makan siang gratis, modernisasi pertahanan, serta berbagai inisiatif pembangunan nasional yang membutuhkan anggaran besar dan pengelolaan yang cermat. Purbaya bukan pendatang baru, pengalamannya di berbagai lembaga strategis, mulai dari sektor keuangan hingga peran penting di pemerintahan, menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan baru sebagai Menteri Keuangan. Namun, kursi Menteri Keuangan menuntut keputusan yang berdampak langsung pada ekonomi nasional dan jutaan rakyat Indonesia, di mana setiap kebijakan yang diambil akan memengaruhi stabilitas dan pertumbuhan negara. Ia mewarisi APBN dengan proyeksi defisit tinggi, sehingga langkah pertamanya sebagai menteri menjadi sorot tajam publik, pelaku pasar, dan para pengamat ekonomi. Tugasnya kini adalah menyeimbangkan kebutuhan belanja negara yang terus meningkat dengan kapasitas pendanaan yang terbatas, sambil menjaga kepercayaan investor dan stabilitas fiskal. Publik menanti dengan penuh harap, apakah Purbaya akan membawa angin segar dengan terobosan baru, atau justru melanjutkan alur kebijakan pendahulunya yang sudah dikenal. Langkah awal dan keputusan strategis Purbaya akan menjadi penentu utama kepercayaan publik pada kepemimpinannya, serta masa depan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Di hadapan DPR, Purbaya menegaskan komitmennya tidak menambah utang negara secara berlebihan. Ia bahkan memperkirakan utang baru pemerintah akan lebih kecil dari rencana APBN. Komitmen ini jadi sinyal kuat bagi pasar dan investor, kepercayaan adalah kunci. Purbaya ingin membuktikan ambisi pertumbuhan tak harus mengorbankan disiplin fiskal. Namun dengan defisit APBN 2025 diproyeksikan 2,78% dari PDB dan belanja negara naik, tantangannya berat. Strateginya menahan laju utang dan mencari sumber pendapatan baru. Kepastian arah pengelolaan utang diharapkan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Kini, publik menanti realisasi janji itu dalam angka-angka APBN. Untuk mengelola utang, Purbaya mengusung strategi counter-cyclical, menyesuaikan utang dengan kondisi ekonomi. Saat ekonomi melambat, pemerintah bisa menambah utang untuk menstimulasi permintaan. Sebaliknya, saat ekonomi tumbuh pesat, penambahan utang ditekan. Pendekatan ini menuntut kebijakan fiskal yang adaptif, bukan kaku. Pemerintah bertindak sebagai penyeimbang belanja saat swasta lesu, menahan saat swasta tumbuh. Fleksibilitas ini penting di tengah ketidakpastian global. Utang diposisikan sebagai alat untuk mendukung pertumbuhan, bukan beban. Namun disiplin tetap jadi kunci. Utang harus produktif, bukan konsumtif. Purbaya menegaskan kebijakan fiskal harus bijak dan responsif. Jika utang ditekan, dari mana dana program pemerintah? Jawaban Purbaya, pertumbuhan ekonomi. Strateginya bukan sekadar memotong belanja, tapi menggenjot pertumbuhan agar pendapatan negara, terutama pajak, ikut naik. Fokusnya bergeser dari mengelola defisit ke memperbesar basis pendapatan. Aktivitas bisnis meningkat, lapangan kerja bertambah, setoran pajak pun naik. Dengan basis pajak yang kuat, ketergantungan pada utang bisa dikurangi. Ini butuh kebijakan komprehensif, perbaikan iklim investasi, infrastruktur, dan SDM. Reformasi perpajakan juga penting, perluasan basis pajak dan modernisasi administrasi. Urutannya jelas, pacu pertumbuhan dulu, baru optimalkan penerimaan. Purbaya memaparkan hitungan konkret, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi 0,5% bisa menambah pendapatan negara sekitar 110 triliun. Jika pertumbuhan naik 1%, tambahan pendapatan bisa mencapai 20 triliun, cukup untuk membiayai banyak program strategis. Fokus pada pertumbuhan bukan sekadar pilihan, tapi keharusan. Tambahan pendapatan ini bisa menutupi defisit dan mengurangi kebutuhan utang. Strategi Purbaya ubah masalah pembiayaan jadi tantangan pertumbuhan. Proyeksi ini jadi pegangan publik dan pasar untuk menilai kinerja pemerintah. Realisasinya bergantung pada efektivitas kebijakan dan kondisi global. Angka-angka inilah yang akan jadi rapor kebijakan fiskal Purbaya.
Di tengah dorongan pertumbuhan, muncul wacana revisi batas defisit dan rasio utang di parlemen. Para anggota parlemen dan ekonom terlibat dalam diskusi intensif mengenai apakah aturan ini masih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Purbaya tegas, aturan defisit maksimal persen PDB dan utang 60% PDB tak perlu diubah. Menurutnya, aturan ini telah memberikan stabilitas yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan pasar. Meski angka itu arbitrer, aturan ini jadi jangkar kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor. Investor global melihat kepatuhan terhadap aturan ini sebagai tanda komitmen terhadap disiplin fiskal. Mengubahnya bisa memicu sinyal negatif ke pasar, melemahkan rupiah, dan menaikkan biaya pinjaman. Hal ini bisa berdampak buruk pada perekonomian secara keseluruhan. Indonesia punya rekam jejak baik, rasio utang 39,4% PDB, jauh di bawah batas. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengelola utangnya dengan baik. Menjaga aturan ini adalah cara menyeimbangkan fleksibilitas kebijakan dan kepercayaan pasar. Kepercayaan pasar sangat penting untuk menarik investasi asing. Purbaya memilih solusi fundamental, tingkatkan kinerja ekonomi, bukan longgarkan aturan. Dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, ekonomi bisa tumbuh lebih kuat. Kredibilitas fiskal adalah aset utama yang harus dijaga. Tanpa kredibilitas, semua upaya untuk memperbaiki ekonomi bisa sia-sia. Di bawah kepemimpinan Purbaya, pengelolaan fiskal Indonesia berjalan di atas garis tipis antara ambisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kehati-hatian dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan risiko dan peluang agar tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan fondasi ekonomi tetap kokoh di tengah tantangan global yang terus berubah. Ia diharapkan mampu mengorkestrasi kebijakan yang seimbang, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan, tanpa menambah beban utang negara secara berlebihan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam merumuskan strategi yang adaptif. Kuncinya adalah mendorong ekonomi nasional agar terus tumbuh, sehingga penerimaan negara meningkat dan ruang fiskal semakin lebar. Indonesia memiliki modal kuat, fundamental ekonomi yang solid, rasio utang yang terkendali, serta rekam jejak pengelolaan fiskal yang baik di mata dunia internasional. Namun, tantangannya tidak kecil. Bagaimana menerjemahkan potensi besar itu menjadi kenyataan melalui kebijakan yang tepat sasaran dan eksekusi yang efektif di lapangan. Setiap keputusan harus diambil dengan cermat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas. Purbaya membangun narasi optimisme yang didasari kalkulasi realistis. Bagi dia, utang bukanlah masalah utama selama dikelola dengan bijak, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah solusi jangka panjang. Perjalanan baru pun dimulai, dan publik menanti dengan penuh harap setiap langkah yang akan menentukan masa depan fiskal bangsa, sembari terus mengawasi dan berharap pada kebijakan yang membawa kemakmuran bagi semua.